Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan yang berkualitas adalah fondasi utama dalam membentuk generasi yang unggul yang siap menghadapi tantangan zaman. Namun, realitanya masih banyak hambatan yang menghambat tercapainya sistem pendidikan yang ideal. Rendahnya budaya literasi, kesenjangan akses pendidikan, serta tekanan mental yang dialami siswa menjadi faktor utama yang membuat lulusan kita kurang siap menghadapi dunia nyata. Banyak peserta didik yang memiliki prestasi akademik yang tinggi, tetapi kurang dibekali keterampilan hidup, seperti halnya kecerdasan emosional, serta karakter yang kuat, sehingga sulit bersaing di dunia kerja dan kehidupan sosial. Baik, saudara mahasiswa, ini adalah laporan dari kami, analisis permasalahan sumber daya siswa. Tugas ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama adalah Mas Azrul Ananda, yang kedua adalah Dava Fansyah, yang ketiga adalah Dimas Adi Pangestu, yang selanjutnya adalah Dimas Bambang Agil Sirot, dan yang terakhir, yang nomor 5 adalah Mas Hafiz Wahyu Pinaji. Permasalahan yang melatar belakangi kami semua untuk menganalisis permasalahan sumber daya siswa dan juga lulusan adalah pendidikan merupakan hal terpenting untuk menciptakan generasi. Dengan demikian, pendidikan yang baik, anak-anak dan remaja dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jika dapat disimpulkan, pendidikan yang baik akan mencetak generasi yang baik pula, membentuk karakter, meningkatkan kreativitas, dan juga membangun rasa percaya diri. Jika hal ini tidak diperhatikan, maka sulit bagi suatu bangsa untuk berkembang. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, baik pemerintah, sekolah, maupun masyarakat, bersama-sama untuk bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan daripada kami menganalisis permasalahan tersebut adalah satu, menganalisis faktor yang mempengaruhi kualitas lulusan. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan utama dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, menekankan pentingnya keseimbangan akademik, mental, dan karakter. Yang keempat adalah mendorong perubahan sistem pendidikan agar lebih efektif. Perlu kami sampaikan bahwasannya ruang lingkup dalam pembahasan kami, subtema yang kami bahas itu ada 3. Yang pertama adalah kualitas kognitif, yang kedua adalah kualitas mental, dan yang ketiga adalah kualitas karakter. Bahasa kognitif sendiri bersumber daripada proses yang berkaitan dengan berpikir, memahami, belajar, dan mengingat. Permasalahan ini kami identifikasi dengan nanti narasumber, yaitu Mas Dava Avansyah. Terima kasih. Baik, sebelum menuju ke pembahasan selanjutnya, perkenalkan saya Dava Avansyah dari kelas 1 PGSD. Di sini saya akan menyampaikan ruang lingkup pembahasan. Kualitas kognitif. Kognitif adalah proses mental yang berkaitan dengan berpikir, memahami, belajar, dan mengingat. Akan tetapi, di zaman sekarang, terdapat fakta-fakta yang menggambarkan kondisi kognitif di Indonesia. Yang pertama, budaya membaca yang masih lemah. Walaupun sekarang pembelajaran mudah diakses, akan tetapi rendahnya budaya membaca di kalangan pelajar masih menjadi masalah. Berdasarkan artikel yang terbit pada 7 Februari 2024 di kompas.com menunjukkan bahwa meskipun akses digital telah berkembang pesat, masih banyak pelajar yang menyepelekan budaya membaca, sehingga menjadi penghalang utama bagi peningkatan kualitas kognitif siswa. Kedua, kesenjangan kualitas pendidik antar daerah. Dilansir dari kompatsia.com yang terbit pada tanggal 19 Juni 2024.
Terdapat perbedaan fasilitas, kualitas guru, dan akses infrastruktur yang terjadi di beberapa daerah yang di mana daerah perkotaan cenderung memiliki sekolah dengan fasilitas lengkap dan guru terlatih. Sementara daerah terpencil kekurangan sarana dan tenaga pendidik. Selain itu, keterbatasan dana dan faktor sosial ekonomi membuat pendidikan di beberapa daerah kurang optimal. Ketiga, rendahnya penguasaan teknologi dan keterampilan digital. Di dunia yang serba digital ini, kemampuan dalam menggunakan teknologi sangat penting. Sementara itu, rendahnya penguasaan teknologi dan keterampilan digital masih menjadi tantangan bagi lulusan di Indonesia. Banyak dari mereka yang belum bisa menggunakan teknologi. Selain itu, akses terhadap teknologi yang masih terbatas di beberapa daerah memperburuk kesenjangan digital. Untuk solusi, dalam menghadapi masalah-masalah tersebut, diperlukan solusi untuk menyelesaikannya. Untuk menyelesaikan permasalahan biasanya diperlukan pendekatan menyeluruh dan strategis. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas kognitif lulusan di Indonesia. Yang pertama, menanamkan budaya literasi sejak dini dengan mengembangkan program literasi berbasis teknologi agar siswa lebih tertarik untuk membaca dan memahami informasi secara kritis. Yang kedua, mempersempit kesenjangan pendidikan dengan cara memastikan tenaga pengajar lebih merata, termasuk memberi insentif bagi guru daerah terpencil. Ketiga, memperkuat keterampilan teknologi dan digitalisasi pendidikan dengan membangun kerjasama antara dunia pendidikan dan industri untuk menghadirkan pelatih keterampilan digital. Keempat, kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Demikian tersebut adalah penjelasan tentang kualitas kognitif yang telah dijelaskan oleh Mas Dava Avansyah. Seperti yang kita pahami bersama bahwa kualitas kognitif itu adalah penentuan proses belajar serta mengelola emosi. Dan yang selanjutnya adalah kualitas mental yang hal ini akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Mas Hafiz Wahyu Pinaji. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafiz Wahyu Pinaji dari kelompok 5 kelas 1C PGSD. Untuk materi selanjutnya yaitu kualitas mental. Apa itu kualitas mental? Kualitas mental adalah kemampuan seseorang untuk berpikir dengan jernih, mengelola emosi, serta menghadapi tekanan dan tantangan hidup dengan baik. Akan tetapi, di zaman sekarang, kualitas mental pelajar Indonesia memiliki beberapa masalah, yaitu yang pertama, tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebuah artikel di rri.co.id pada 10 Desember 2024 menunjukkan bahwa semakin banyak remaja yang mengalami gangguan kecemasan dan depresi akibat beban tuntutan akademik yang berat dan tekanan sosial di lingkungan sekitar. Yang kedua, kurangnya dukungan kesehatan mental di sekolah. Banyak sekolah di Indonesia yang belum menyediakan program atau dukungan kesehatan mental yang memadai bagi siswanya. Sebuah artikel yang dipublikasi di detik.com pada 4 Oktober 2024, sejumlah siswa mengalami gangguan kecemasan dan depresi, namun tidak ada akses atau ruang untuk berkonsultasi dengan psikolog secara rutin. Yang ketiga, tekanan sosial yang berlebihan. Dalam artikel yang dipublikasi oleh rri.co.id pada 10 November 2024, dijelaskan bahwa tingkat kecemasan para pelajar meningkat tajam akibat standar sosial yang tinggi. Tekanan ini seringkali membuat mereka merasa tertekan dan kehilangan arah. Nah, apa solusi yang perlu kita ciptakan? Yaitu menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga tangguh mentalnya. Ada beberapa langkah, yaitu satu, penyediaan layanan kesehatan mental di sekolah. Yang kedua, pendidikan emosional yang komprehensif. Yang ketiga, pemberian ruang untuk ekspresi dan pengembangan diri. Dan yang terakhir, yaitu pelatihan guru. Terima kasih waktunya atas Mas Hafiz yang telah menerangkan tentang kualitas mental
Dan materi yang terakhir, subtema yang terakhir yaitu adalah tentang kualitas karakter. Yang hal ini akan dibacakan oleh saudara nama kembar saya, yaitu adalah Mas Dimas Adi Pangestu. Dipersilahkan. Sebelum kita masuki pada materi yang terakhir ini, izinkan saya berkenalan dulu. Nama saya Dimas Adi Pangestu dari kelas 1C, Prodi PGSD. Baik, mari kita mulai untuk pembahasannya. Kualitas karakter. Karakter merupakan ciri khas atau identitas seseorang yang mencerminkan bagaimana dia berperilaku, berinteraksi, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, pelajar mulai kesulitan untuk membangun kualitas karakter. Berikut ini kondisi karakter pelajar dan lulusan di Indonesia. Satu, meningkatnya perilaku tidak jujur dalam akademik dan dunia kerja. Kejujuran adalah nilai mendasar dalam membentuk karakter yang kuat. Akan tetapi di dunia akademik maupun di dunia kerja, ada tekanan yang tinggi untuk mencapai hasil yang baik. Untuk memenuhi harapan orang lain, dalam kondisi ini, beberapa orang merasa terpaksa untuk menempuh jalan pintas dengan melakukan kecurangan seperti menyontek dalam ujian atau memanipulasi data di tempat kerja. Yang kedua ini, ada rendahnya disiplin dan tanggung jawab di kalangan lulusan baru. Menurut survei yang dilakukan kompasianida.com pada 2 September 2024, menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan menghadapi tantangan dalam menghadapi karyawan muda yang kurang disiplin. Mereka mudah menyerah saat menghadapi tantangan, yang menunjukkan kurangnya mentalitas tanggung jawab dalam dunia profesional. Yang ketiga, kurangnya kepedulian sosial. Di era yang perkembangan teknologi sudah maju, banyak lulusan yang kurang memiliki kepekaan sosial dan empati terhadap lingkungan. Studi dari Jurnal Psikologi Pendidikan pada 21 Januari 2024 menunjukkan bahwa generasi muda lebih banyak berinteraksi di dunia maya dibanding hubungan di dunia nyata. Untuk menghadapi krisis karakter ini, terdapat beberapa solusi yang perlu diterapkan. Di antaranya adalah satu, penguatan pendidikan karakter di sekolah. Kedua, penerapan sistem evaluasi non-akademik. Ketiga, peningkatan program magang dan pembelajaran berbasis pengalaman. Keempat, mendorong peran keluarga dalam pendidikan karakter. Baik, Mas Dimas, materi yang disampaikan cukup luar biasa dan semoga materi-materi yang dijelaskan daripada narasumber-narasumber tadi menghasilkan manfaat bagi kita dan mendorong kita untuk lebih memahami dan lebih percaya diri terhadap kehidupan kita, lebih memahami tentang dunia pendidikan dan juga kesejahteraan rakyat. Nah, dapat saya simpulkan daripada materi yang telah dijelaskan para narasumber, dalam laporan analisis yang kami susun, tantangan kualitas sumber daya manusia lulusan Indonesia disorot secara mendalam, mencakup tiga aspek penting tadi. Yang pertama adalah kognitif, yang kedua adalah mental, dan yang terakhir adalah karakter. Perlu kita pahami bersama dan kita sadari bersama bahwasannya lulusan Indonesia masih tertinggal dalam semua kualitas tersebut. Maraknya perilaku tidak jujur dalam dunia akademik dan profesional, jika tidak segera ditangani, maka hal itu akan menjadikan kita akan tetap terperosok dalam masalah-masalah yang mendasar dan merugikan bangsa. Pendidikan literasi yang kuat adalah strategi terpenting. Dukungan kesehatan mental dan pendidikan karakter yang lebih mendalam harus menjadi fokus utama sistem pendidikan kita. Juga tidak lupa pemerataan akses pendidikan, pelatihan keterampilan digital, pelatihan guru, perbaiki kualitas SDM dengan berkomitmen bersama. Jadi tidak hanya para guru, juga semua terkait seperti pemerintahan, orang tua, teman sebaya, dan lain sebagainya.
agar Indonesia memiliki peluang untuk mencetak generasi yang tidak hanya unggul di bidang akademik, tetapi juga siap menghadapi tantangan global dengan karakter yang tangguh dan berintegritas. Terima kasih kami aturkan saya selaku pembawa acara pada pemateri, mohon maaf, pada kegiatan pagi hari ini. Bila mana terdapat kurang dan lebihnya, kami semua dari kelompok 5 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.